Shalom, apa kabar saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan? Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali boleh bertemu untuk menyaksikan berkat Tuhan melalui renungan singkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tahukah kita bahwa di dalam kehidupan kita ini, sadar atau tidak, kita sering menghadapi banyak pergumulan dan permasalahan. Terkadang pergumulan itu ada yang kita merasa, oh iyalah wajarlah Tuhan, karena saya melakukan kesalahan. Contohnya, saya demam, meriang dan lain sebagainya. Oh ya wajarlah karena saya kemarin kan begadang dan lain sebagainya. Tapi terkadang ada juga masalah yang terjadi kepada kita yang kita merasa kita tidak melakukan sebuah kesalahan, tapi itu terjadi. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan kenapa? Kok bisa? Kok bisa saya mengalami masalah ini? Kok bisa saya mengalami pergumulan yang berat seperti ini? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sering pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul dalam pikiran kita. Sering pertanyaan-pertanyaan seperti ini mengisi pikiran kita. Bertanya mengapa, mengapa dan mengapa. Di dalam peliknya kehidupan, di dalam banyaknya situasi dalam kehidupan kita yang terkadang kita tidak mengerti, tapi kita berada di dalam lingkaran itu yang menimbulkan permasalahan, yang menimbulkan tanda tanya. Oleh karena masalah-masalah besar yang terjadi, terkadang membuat kita bisa merosot dalam iman dan kepercayaan kita. Masalah dalam rumah tangga, masalah di dalam menghadapi anak-anak, masalah di dalam pekerjaan, menghadapi rekan-rekan sepekerjaan, menghadapi masalah-masalah sosial dalam lingkungan kita. Terkadang ini semua menguras pikiran kita, membuat hati kita bertanya, ada apa dengan semua ini? Saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak mengerjakan apapun kesalahan. Tapi mengapa saya bisa terlibat di dalam pergumulan? Mengapa saya bisa terlibat dalam masalah ini? Mengapa saya berada dalam lingkaran pergumulan ini? Saudaraku, inilah bagian kita manusia yang hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Saya mau katakan sampai Yesus datang pada kali yang kedua, permasalahan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi senantiasa datang silih berganti dalam kehidupan ini. Kita tidak punya kuasa secara manusia untuk menolak semua pergumulan dan permasalahan itu. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kepada kita pimpinan dan penyertaan. Ada satu ayat penghiburan yang boleh menjadi kekuatan bagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Di dalam kitab Roma, di dalam kitab Roma 8 ayat 28, firman Tuhan mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, bukankah ini penghiburan bagi kita? Di dalam peliknya pergumulan, di dalam banyaknya masalah yang terjadi, di dalam banyaknya tanda tanya dalam pikiran kita tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ekonomi, politik, situasi, kondisi kehidupan kita, di dalam semua pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang hati dan pikiran kita, firman penghiburan memberikan kekuatan kepada kita bahwa ternyata di dalam masalah itu sekalipun Tuhan ada bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya satu hal, tapi segala sesuatu yang terjadi di dalam dirimu dan diri saya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya rindu dengan renungan yang singkat ini, dengan firman pengharapan ini, kita akan dikuatkan, memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi sebuah permasalahan dan pergumulan, bahwa sebesar apapun pergumulan, masalah yang kita hadapi, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Biarlah kekuatan firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dari hari ini hingga selama-lamanya di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat Sabat dan selamat malam bagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Pada malam hari ini, kita patut menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Nya atas segala berkat-Nya, sehingga kita pada malam hari ini masih bisa untuk berkumpul beribadah bersama-sama. Pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu buka kita dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 345, Oh Hari Perhentian. Saudara-saudara, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali puji dan syukur kami naikkan ke atas hadirat-Mu Bapa, atas segala berkat penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan seluruh perbaktian kami ke dalam tangan-Mu, kiranya ibadah ini bisa membuat hidup kami menjadi semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Ampunkan segala dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Festivani Paraisu dengan judul Tuhan Peliharakan. Dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dialahkan, Tuhan peliharakan.
His wings of love abide. God will take care of you. God will take care of you through all the day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. He will take care of you. God will take care of you. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Biniar Situmorang. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan selamat Sabat bagi kita semuanya. Saya senang bertemu dengan umat-umat Tuhan pada pembukaan Sabat ini. Dan saya percaya umat-umat Tuhan telah bersuka cita bila mana sepanjang 1 minggu telah tinggal di rumah. Dan mungkin juga seperti yang saya rasakan, umat-umat Tuhan juga rasakan pada saat ini. Kami di rumah sudah mulai rasa bosan, saudara-saudara. Ya, saya yakin juga saudara-saudara sudah mulai di puncak titik kebosanan. Ya, dan bahkan keluarga, anak-anak sudah mulai menunjukkan gerak-gerik yang sudah membosankan. Tetapi saya akan sampaikan beberapa hal sebagai informasi kepada saudara-saudara pada saat ini. Untuk mengobati rasa bosan saudara. Pastikan saudara untuk lebih banyak membaca. Ya, membaca. Saya informasikan, bacalah buku Alfa dan Omega. Ya, pastikan saudara-saudara umat-umat Tuhan telah memiliki buku ini di rumah. Dengan situasi saat sekarang ini, kami berikan harga khusus bagi saudara-saudara yang memesan langsung ke kantor daerah. Yang harga umumnya buku ini 1 set 8 biji, harga Rp2.080.088. Kami berikan harga diskon menjadi Rp1.144.416. Ya. Ini menjadi satu dasar untuk memotivasi pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Ada beberapa buku saudara-saudara untuk mengobati kebosanan saudara-saudara. Yang kedua, ini ada buku yang memberikan nasihat bagi keluarga-keluarga. Seri Membina, 6 set. Pada saat ini bila mana saudara mau memesan, yang harga umumnya Rp1.529.000, saya akan berikan harga khusus bagi saudara Rp841.000. Yang ketiga, bagi ibu-ibu, saya yakin juga ibu-ibu sudah mulai bosan juga menyediakan makanan sehat di rumah. Ibu rumah tangga sudah mulai mana yang mau disediakan bagi anak-anak, bagi keluarga supaya sehat. Apalagi situasi menghadapi saat sekarang ini butuh makanan sehat. Kami menyediakan buku makanan menyehatkan. Harga umumnya biasanya kami jual ini Rp527.625. Bila mana saudara memesan pada saat ini, kami akan berikan harga Rp290.194. Supaya kebosanan saudara-saudara sepanjang minggu terobati. Karena kita tinggal di rumah, tidak bisa pergi kemana-mana. Dan lakukanlah membaca, membaca, dan membaca. Karena itulah menjadi suatu aktivitas yang pasti tidak akan bosan, saudara.
Adapun judul khotbah saya pada malam hari ini, saya sangat tertarik di dalam Lukas 19 ayat 46. Di sana ada penggalan kata yang Yesus sampaikan, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pastikan rumah saudara adalah rumah doa. Karena Yesus katakan, rumahku adalah rumah doa. Saya sangat tertarik, ada kata dalam bahasa Inggris, ada dua kata, house and home. Ya. House adalah bangunan yang ditinggali atau dihuni, disebut rumah. Rumah terdiri dari ruang tamu, dapur, kamar, atap, pintu, teras, kamar mandi, dan lain ruang-ruang yang lain. Itulah rumah. Tetapi home merupakan penjelasan sebuah tempat di mana kita merasa nyaman jika berada di sana, meskipun itu bukan sebuah rumah yang mewah atau bahkan tidak seperti istana atau mungkin juga di alam terbuka. Tetapi bagi kita itulah rumah, tempat di mana kita merasa nyaman, karena orang katakan rumahku adalah istanaku. Rumahku adalah istanaku. Artinya, saudara-saudara, house, rumah yang sebenarnya dan bangunan dalam bentuk fisik. Sementara home adalah suasana di sebuah tempat yang dapat membuat kita nyaman. Yang dapat membuat kita nyaman. Ini dapat berbentuk taman, berbentuk perkumpulan, koloni, yang dimana beberapa orang ada di sana. Itulah home. Pastikan dalam rumah saudara, saudara merasa nyaman. Sekalipun hanya tinggal di rumah sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Itu sebabnya saya tawarkan beberapa buku untuk saudara miliki dan saudara baca. Untuk supaya rasa nyaman tinggal di rumah. Ada satu buku yang sangat menarik bagi saya, terlebih di jemaat kita, peraturan jemaat halaman 154 dikatakan demikian. Rumah adalah Ka'bah, baik suci bagi keluarga. Dan kamar atau kebun adalah tempat yang paling tenang untuk perbaktian pribadi. Tetapi gereja atau gedung ibadah adalah Ka'bah baik suci perhimpunan jemaat. Saya hanya mau memastikan saudara, ada perbaktian di dalam rumah. Karena itu adalah Ka'bah. Itu adalah Ka'bah. Itu adalah baik suci bagi saudara. Pastikan saudara. Pastikan. Selanjutnya dikatakan begini saudara-saudara. Mungkin sudah ada perbaktian. Saya alami saudara-saudara pada waktu hari pertama perbaktian di dalam rumah. Kami coba melakukan perbaktian membuka sistem online saudara-saudara. Kami berempat di rumah semua punya smartphone saudara. Jadi mencoba memulai perbaktian melalui sistem online. Wah, kami sudah mulai menghadap masing-masing smartphone masing-masing saudara. Ya. Ada yang menghadap ke arah mana? Ada yang sedang mulai bersandar duduknya, ada yang sudah mulai setengah rebah, saudara. Tetapi selanjutnya dikatakan di sini, harus ada aturan sehubungan dengan waktu, tempat, dan cara perbaktian. Pastikan di rumah saudara, bila mana saudara melakukan perbaktian di rumah, jam berapa, tempatnya di mana berkumpul, aturan perbaktiannya bagaimana. Tidak ada hal-hal yang suci, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan perbaktian pada Allah boleh diperlakukan dengan ceroboh atau acuh, tidak acuh. Ini di peraturan jemaat halaman 154. Sebenarnya saudara-saudara, saya buat khotbah ini, renungan singkat ini, melalui pengalaman pribadi keluarga kami.
Karena di hari pertama kami berbakti di rumah, saya berpikir ini harus saya koreksi ini. Harus saya koreksi ini. Di mana kami mulai berbakti melihat sistem online, yang satu mengarah kemana, yang satu mengarah kemana, dan bahkan pakaian kami ya yang seadanya. Akhirnya saya pikir, jangan-jangan umat-umat Tuhan juga berbakti di rumah mereka masing-masing dalam bentuk seperti yang kami rasakan. Akhirnya saudara, pada hari berikutnya di dalam perbaktian di rumah, berubah. Saya katakan kepada keluarga, semua harus berpakaian seperti pakaian ke gereja. Semua harus tiba jam 9 tepat di tempat ini. Dan bahkan hari Kamisnya, saya sudah sampaikan kepada anak yang pertama, kamu yang memimpin acara. Anak yang kedua, kamu yang mengambil ayat inti. Yang kedua-duanya saya katakan kalian berdua lagu pujian. Saya katakan kepada pasangan saya, istri saya, kamu yang memimpin diskusi. Dan saya yang mengambil khotbah. Pastikan saudara-saudara. Pastikan perbaktian itu ada di dalam rumah. Karena rumah kita adalah Ka'bah. Baik suci di mana Tuhan ada. Saya menyadari memang mungkin saja beberapa waktu yang lalu, sering sekali kita sebelum terjadi pandemik yang kita alami saat sekarang ini, di mana pemerintah menyatakan harus tinggal di rumah. Anak-anak yang dulunya harus pergi ke sekolah jam 6:30, kadangkala dua kita persingkat. Kadangkala renungan bersama di dalam rumah kita persingkat. Kadangkala juga rasa seperti buru-buru, saudara. Tetapi juga saya harus pastikan di rumah saudara, kami juga sudah mulai merubah. Yang tadinya kami 5:30 sampai jam 6 kebaktian, kami pastikan 6:30 sampai jam 7 kebaktian pagi. Karena ada program kita 2777, saudara. Ya, jam 7 pagi, pastikan saudara. Dan malam juga kami pastikan harus kebaktian sampai jam 7, bahkan bisa lewat, saudara. Ini saudara-saudara satu kesempatan bila mana kita orang katakan stay at home. Apa yang saudara lakukan di rumah? Apakah ada satu perubahan dalam perbaktian di rumah? Atau hanya perubahan tinggal di rumah, bermalas-malas dan lain sebagainya? Tetapi inilah waktunya. Ada satu kutipan yang sangat menarik. Jika pernah ada suatu waktu di mana setiap rumah tangga harus menjadi suatu rumah doa atau rumah sembahyang, sekaranglah waktunya. Sekarang, saudara-saudara. Pastikan jam 7 pagi, jam 7 malam. Pastikan saudara-saudara, doa di tengah-tengah keluarga dilayangkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus sering mengangkat hati mereka kepada Allah. Dalam permohonan yang rendah hati. Anak-anak mereka harus dibawa. Ya. Biarlah Bapak sebagai imam. Hai bapak-bapak, pastikan Bapak menjadi imam dalam rumah tangga untuk memimpin perbaktian ini. Perbaktian dalam rumah tangga. Hai bapak-bapak, biarlah bapak-bapak sebagai imam dalam rumah tangga. Meletakkan di hadapan mezbah Allah korban pagi dan petang. Ini sangat menarik saudara-saudara. Sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Libatkan semua. Libatkan semua. Boleh saja saudara-saudara, apalagi bila mana saudara tinggal berjemaat di gereja yang besar. Bisa saja saudara sepanjang tahun tidak pernah mengambil bagian di dalam gereja selama ini. Tetapi bila mana saat tiba sudah berbakti di dalam rumah, pastikan semua anggota keluarga dapat bagian. Pastikan saudara-saudara. Karena dikatakan di sini, biarlah anak-anak bersatu dan istri boleh mengambil bagian dalam doa dan pujian. Mereka harus mengambil bagian di dalam rumah tangga. Seperti Yesus senang tinggal di sana. Pastikan bahwa Yesus ada tinggal di sana saudara-saudara. Bila mana anak-anak mengambil bagian, wah sangat besar sukacita saya pikir setiap orang tua bila mana anak-anak mengambil bagian dalam hal perbaktian. Itu sebabnya dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Pastikan juga sekalipun mereka anak-anak,
mengambil bagian sopan dan teratur. Ya, sopan dan teratur. Harus ada peraturan tentang waktu. Di buku lain di Nasihat bagi Jemaat menyatakan halaman 347. Ya. Ini perhatikan saudara-saudara. Sampaikan ini kepada anak-anak. Sampaikan ini kepada anggota keluarga. Harus ada peraturan tentang waktu. Peraturan tentang tempat. Peraturan dalam perbaktian. Sampaikan itu. Sesuatu yang suci, sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan perbaktian kepada Allah, tidak boleh. Saya ulang-ulangi saudara-saudara. Tidak boleh dilakukan dengan kurang perhatian. Atau bersikap acuh tak acuh. Pastikan sekalipun ini di rumah. Saya katakan tadi, walaupun rumah kita sesederhana, tapi itulah istana kita, saudara. Itulah istana kita. Walaupun kita di tempat yang terbuka, itulah istana kita. Seperti apapun tempat kita tinggal, itulah istana kita. Itulah Ka'bah bagi kita untuk memuji Tuhan. Tetapi pastikan ada keteraturan dan tata cara ibadah di sana. Sampaikan itu kepada anggota keluarga kita masing-masing. Apa pentingnya ibadah keluarga? Saudaraku yang kekasih, apa pentingnya ibadah keluarga? Pertama, saya baca satu artikel saudara-saudara sangat menarik juga ini. Yang pertama dikatakan, ibadah keluarga membuat hidup kita diarahkan kepada Tuhan. Sangat penting ibadah keluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu dikatakan tadi, harus sering mengangkat hati mereka kepada Allah. Dalam permohonan dengan rendah hati. Dan bawalah anak-anak, bawalah anggota keluarga untuk membangun satu perbaktian pagi dan petang. Di mana istri, di mana anggota keluarga, anak-anak mengambil bagian dalam apa? Dalam perbaktian ini. Jangan biarkan dirimu seorang diri. Tetapi libatkanlah keluarga. Ini penting ibadah keluarga. Karena membuat keluarga itu hidup diarahkan kepada Tuhan. Setiap hari. Keluarga kita mempunyai waktu khusus buat Tuhan. Saya berpikir kita masing-masing sudah lebih banyak waktu kita. Yang kedua, ibadah keluarga membuat anggota keluarga diikat satu sama lain dengan kasih Kristus. Diikat satu dengan yang lain. Saudara-saudara. Kristus telah memberitahukan pada kita bahwa ibadah yang sejati adalah perlakuan rasa kasih, simpati di antara keluarga, saudara. Hubungan antara anak dengan orang tua lebih dekat satu dengan yang lain. Dan bahkan dikatakan bila mana ada perselisihan, saudara, perbedaan pendapat, kalau sudah tiba perbaktian, tidak mungkin dia keraskan hatinya. Tidak mungkin, saudara. Karena pada saat perbaktian itu sudah dimulai, saudara, dia harus lembutkan hatinya. Dia rendahkan hatinya, saudara. Dan dia harus berbakti bersama. Ini salah satu ibadah dalam rumah tangga. Sangat penting, saudara. Yang ketiga, ibadah keluarga membuat anggota keluarga bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani. Contohnya yang sudah saya katakan, anak-anak akan mengambil bagian. Yang tadinya sangat jarang mereka mengambil bagian, saudara. Tetapi pada saat ada perbaktian dalam rumah tangga, mereka bertumbuh. Terbiasa mereka berdoa, terbiasa mereka menyanyi, terbiasa mereka berdiri, dan lain sebagainya. Lagu pujian. Ini satu pertumbuhan secara rohani. Pertumbuhan, saudara-saudara. Dan bahkan bukan hanya itu. Perilaku mereka pun lebih terkontrol. Pasti kita orang tua akan memperhatikan anak. Dan bila mana mereka melakukan satu kesalahan, mungkin kita lebih mudah untuk mengontrol mereka, memberikan nasihat bagi mereka. Sebaliknya, acap kali orang tua pun diingatkan secara tidak langsung akan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mungkin juga anak itu langsung respon di situ. Pak, bukankah begini Bapak katakan? Oh, kita juga bagi orang tua menjadi satu koreksi, saudara. Ya, menjadi satu koreksi. Karena sering sekali kita saudara-saudara terlibat, kita menasihatkan sesuatu kepada anak kita, jangan kita katakan, tetapi kita juga lakukan. Akhirnya anak itu pun bisa langsung respon kepada kita, saudara-saudara. Dengan demikian orang tua pun lebih waspada akan tingkah lakunya sendiri. Kita juga akan lebih waspada, saudara-saudara.
Yang keempat, anak-anak dalam keluarga yang secara rutin menerapkan ibadah keluarga akan lebih mudah diajar dan lebih peka terhadap kebenaran. Lebih mudah diajar, saudara-saudara. Saya punya pengalaman seorang anak kelas 1 SMP, saudara. Pada waktu saya berikan pelajaran Alkitab, waduh, sulit sekali dia membaca Alkitab, saudara. Di samping bahwa huruf-huruf Alkitab itu kecil menurut dia, sulit dia. Kadang dia baca melompat-lompat ke bawah. Tetapi saya berpikir memang harus saya latih anak ini. Lama-lama saudara perkembangan cara membaca sangat lebih cepat dengan membaca Alkitab daripada membaca buku-buku yang lain. Ini saudara-saudara, membuat anak itu bertumbuh. Ya, bertumbuh saudara-saudara. Itu sebabnya kita apabila Kristus, dikatakan satu buku yang sangat menarik, Membina Keluarga Bahagia. Halaman 308. Apabila Kristus berada di dalam hati, niscaya ia akan dibawa ke dalam keluarga. Para ibu, bapak yang merasa hidupnya penting dalam penurutan kepada Roh Kudus, supaya malaikat semawi melayani orang yang mewarisi keselamatan yang kekal. Kita harus terapkan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita, untuk tetap beribadah dalam keluarga. Beribadah dalam keluarga. Karena dikatakan, ada kemungkinan mengadakan tempat ibadah kecil, sekalipun kecil, dapat di sana dihormati Allah, di mana penebus Allah ditinggikan. Sangat penting saudara-saudara. Jangan berkecil hati kalau kita hanya berkumpul 2 atau 3 orang. Jangan saudara-saudara. Karena firman Tuhan juga mengatakan, ya, bagi kita pada saat ini, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi walaupun keluarga kita kecil, tetapi kalau perbaktian itu kita lakukan dengan teratur, pagi, petang, di mana kita undang Tuhan ada di situ, Tuhan juga berkenan, saudara-saudara. Yang kelima, yang terakhir dikatakan, persekutuan keluarga membuat seluruh anggota keluarga lebih kuat untuk menghadapi tekanan hidup. Menghadapi tekanan hidup. Saya tidak tahu, pasti masing-masing kita sekarang ini ada tekanan hidup. Masalah keluarga, hubungan anak dengan orang tua, masalah pekerjaan, masalah finansial dan lain sebagainya. Tetapi bila mana ada persekutuan keluarga, ibadah keluarga, pasti membuat seluruh anggota keluarga lebih kuat untuk menghadapi tekanan hidup. Ikatan keluarga, dikatakan dalam rumah tangga Advent, ikatan keluarga itulah ikatan yang paling rapat, yang paling lemah lembut, dan suci dari semua ikatan yang ada di dunia ini. Pastikan saudara-saudara, hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga erat, saudara. Erat. Selanjutnya dikatakan tiap-tiap rumah tangga itu haruslah menjadi tempat kasih diamalkan. Tunjukkanlah dulu di rumahmu bagaimana saling mengasihi satu dengan yang lain. Tiap rumah tangga harus menjadi tempat kasih diamalkan. Satu tempat di mana malaikat-malaikat Allah berdiam. Pastikan anak-anak, anggota keluarga kita, katakan kepada mereka, di dalam perbaktian kita ini ada malaikat Allah. Di mana saja ada kasih Allah itu dihargakan dalam jiwa, di sana akan ada perdamaian, akan ada terang, akan ada sukacita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pena inspirasi ini menyatakan agar sekalipun kecil perbaktian kita itu, 2 atau 3 orang, saudara-saudara, kita boleh tunjukkan di sana bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Kita boleh tunjukkan di sana satu kedamaian. Kita boleh tunjukkan di sana bahwa ada Roh Tuhan di sana. Kita boleh tunjukkan di sana bahwa ada sukacita. Terang sorga memberkati keluarga-keluarga.
Satu kutipan membina keluarga bahagia halaman 174 mengatakan, di dalam sekolah rumah tangga, anak-anak kita laki-laki dan perempuan dipersiapkan untuk memasuki sekolah di tempat ibadah. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, bila mana sudah berakhir pandemik yang kita alami sekarang ini, dan kita tiba saatnya beribadah di gereja, akan kelihatan di sana, ya, akan kelihatan di sana. Karena dikatakan ibadah dalam rumah tangga adalah satu sekolah yang nanti kita bawa ibadah di dalam gereja. Artinya, kalau seperti itu saudara di gereja, berarti apalagi di rumah. Ya. Ini saudara-saudara. Para ibu dan bapak harus selalu mengingat ini. Dan sebagai guru dalam rumah tangga, mereka harus menyerahkan segala kuasa ke dalamnya kepada Allah. Agar mereka boleh memenuhi tugas mereka yang kudus dan mulia. Mengajarkan kepada anak-anak sikap dalam perbaktian. Dari rumah, saudara-saudara. Dari rumah kita harus ajarkan kepada anak-anak ini perbaktian. Supaya kita jaga, saudara-saudara. Sekalipun ini di rumah. Sekalipun ini hanya 2-3 orang. Tetap harus kita jaga. Harus kita atur sedemikian rupa. Harus kita tentukan jamnya, tempatnya, kita atur yang mengambil bagian, siapa, dan khotbah siapa, renungan siapa. Tidak masalah panjang atau lamanya perbaktian. Tetapi apakah semuanya berjalan teratur, saudara-saudara. Sebagai kesimpulan bagi kita pada malam hari ini. Saya sangat tertarik Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya pada saat ini Tuhan juga sedang berada di depan pintu rumah saudara. Dia sedang mengetok. Pastikan saudara, hai bapak-bapak, kumpulkanlah anggota keluarga. Mulailah perbaktian dalam rumah. Aturlah siapa yang memimpin perbaktian. Siapa yang lagu buka. Siapa yang doa buka. Siapa lagu pujian. Siapa kesaksian. Siapa membawakan firman. Kalau tiba hari Sabat, siapa yang memimpin diskusi. Harus kita tentukan saudara-saudara. Lakukanlah seperti sebagaimana di gereja, di dalam rumah kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan juga sedang datang mengunjungi saudara di rumah. Tuhan juga ada di depan di rumah saudara. Malaikat Tuhan juga memperhatikan saudara di dalam perbaktian saudara. Yang terakhir dikatakan di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Jangan tunggu besok saudara. Sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan penyembah-penyembah yang sembarangan. Bukan saudara-saudara. Bukan penyembah-penyembah yang bersikap sembarangan, yang acuh tak acuh. Tetapi yang memperhatikan segala sesuatu, jalannya perbaktian itu. Pastikan saudara-saudara. Sekalipun itu di rumah saudara-saudara, pastikan bahwa perbaktian kita itu berjalan dengan teratur. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Sekaranglah saatnya. Sekaranglah saatnya. Jangan menunggu saudara-saudara, tunggu datang instruksi supaya perbaktiannya begini. Tetapi pastikanlah dalam rumah tangga kita ada perbaktian yang kita sudah lakukan pagi, petang. Itu setiap harinya. Seperti biasanya kita di sepanjang minggu, Rabu malam, Vesper, dan hari Sabat. Buatlah jadwalmu di rumah.
Tentukan siapa yang mengambil bagian. Saya hanya takut saudara-saudara, umat-umat Tuhan karena tinggal di rumah, di sofa yang empuk, mulai menyaksikan perbaktian, duduk dengan tidak teratur, menyanyi dengan tidak teratur. Bahkan anak-anak tidak berkumpul semuanya. Saya hanya mau memastikan saudara-saudara bahwa perbaktian dalam rumah tidak jauh persis seperti perbaktian di dalam gereja. Libatkan semua anggota keluarga, anak-anak, yang kecil sampai yang tua, saudara. Ya, biarlah mereka terlibat. Karena itulah yang menjadi satu motivasi bagi mereka untungnya perbaktian di dalam rumah. Yang selama ini hanya mereka pendengar budiman, mereka jarang terlibat. Tetapi pada saat ini, di waktu-waktu sekarang ini, waktunya kita semua harus terlibat. Waktunya saudara-saudara, jangan biarkan orang lain yang melakukan untuk saudara perbaktian. Tapi pastikanlah saudara terlibat dalam perbaktian di dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena Tuhan pun ada di sana untuk memberkati keluarga-keluarga yang melakukan perbaktian dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami menyadari Tuhan, bila mana perbaktian kami pada waktu-waktu yang lalu, kami lakukan dengan tergesa-gesa. Tetapi pada saat ini, waktu yang sangat panjang Tuhan berikan bagi kami, di mana keluarga-keluarga boleh tinggal di rumah. Perbaktian kami pun boleh berjalan dengan teratur dan baik, surut dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan firman Tuhan ini, agar mereka boleh melakukan perbaktian di dalam rumah tangga mereka setiap harinya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 5, Kasih Surga yang Terindah. Kasih surga yang terindah, turunlah pada kami. Dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Pada
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi penuntun hidup kami, sehingga kami semakin hari bisa semakin dekat dengan Engkau Bapa. Bapa, kami menyerahkan seluruh sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, sehingga kiranya besok kami bisa kembali bangun dan bisa beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Ampunkan segala dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah Vesper kita telah selesai. Akan tetapi kami kembali mengundang saudara-saudara untuk bergabung di acara Sabat pada pukul 9 pagi di Hope Channel Borneo melalui via YouTube dan Facebook. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Sabat.